Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya dalam perlindungan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kan di Bandung udah 2 hari nih hujan ya guys. Jadi gua nggak narik nih ya. Nggak narik udah berapa hari nih nggak narik ya, 1, 2, 3 udah 4 hari nggak narik di Bandung. Nah, ini untuk apa yang baru nih ya, mengenai perjanjian kemitraan yang baru nih ya. Untuk perjanjian kemitraan yang baru ini sebenarnya nggak usah dibikin pusing ya. Itu kan tinggal dibaca, terus tinggal dicentrang, tinggal dikirim. Artinya apapun keputusan yang dibuat oleh manajemen, keputusan yang dibuat, perjanjian kemitraan yang dibuat oleh manajemen, ya harus kita baca dan harus kita contreng. Kalau masih mau ngojek ya, kalau nggak dicontreng, nggak dikirim ya nggak bisa online gitu yang jelas. Jadi ada 2 perusahaan, yaitu yang pertama di atas Goto ya, Gojek Tokopedia, dan yang satu itu PT Antar Makanan Anak Bangsa gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Ada 2, tapi nggak bisa dicontreng salah satunya, nggak bisa dipilih karena semuanya berupa tulisan aja ya, berupa kebijakan dan peraturan. Nah, kenapa dibuat 2 perusahaan gitu ya? Karena mungkin ingin berkompetisi dengan perusahaan lain ya, untuk argo ya jelas. Karena konsumen ini sekarang mencari argo yang murah gitu ya, untuk antar makanan dan antar barang. Nah, dibuat 2 perusahaan seperti itu. Tujuannya apa sih? Ya tujuannya jelas, untuk berkompetisi dengan kompetitor lain, dengan perusahaan lain. Karena pengiriman itu jatuhnya suatu pekerjaan kurir ya. Jadi kurir itu mengikuti kebijakan perusahaan untuk masalah tarifnya ya. Mau tarifnya 5.000, mau tarifnya 8.000 itu perusahaan yang memutuskan. Tapi untuk jasa transportasi itu perusahaan nggak bisa sewenang-wenang menentukan tarif, karena udah ada undang-undangnya ya. Undang-undang tarif transportasi yang telah disepakati dan dibuat oleh Kementerian Perhubungan dan pemerintah beserta jajarannya ya. Jadi untuk tarif jasa pengantaran ya atau kurir ya, itu terserah perusahaan. Makanya diciptakanlah 2 perusahaan ya. Nah, sebenarnya nggak apa-apa dicontreng juga ya. Kita tetap masih bisa menjalankan orderan. Nah, mungkin kedepannya akan ada kebijakan-kebijakan yang baru khususnya tarif gitu ya, karena jelas itu jasa pengantaran atau kurir itu tidak ada undang-undangnya untuk tarif ya, beda dengan transportasi. Jadi semua kebijakan akan ditentukan oleh perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, untuk yang apa di sini yang gua baca gitu ya, ketentuan
di sini ada perjanjian mitra yang akan diperbarui setiap 1 tahun sekali. Ya, artinya akan ada evaluasi setiap tahun. Mitra yang jarang online, yang nggak pernah online, atau yang terlalu sering terkena pelanggaran, atau yang sering terkena komplainan, atau yang kinerjanya buruk, ya, yang akunnya gagu terus, ya, pendapatannya sulit bersaing, ya mungkin akan diputus mitra, tidak akan diperpanjang kemitraannya oleh pihak manajemen karena kalah bersaing dengan mitra-mitra yang gacor gitu ya. Makanya berlangganan biar kalian tahu cara ngojek yang baik dan benar. Ya, biar penghasilan kalian stabil normal, ya berlangganan di channel Bang Plat. Ya ditonton video-video tutorialnya. Soalnya kalau gagu terus akunnya, ya akan diputus mitra, ya akan di PM karena tidak bisa bersaing dengan rapper lain. Penghasilannya minim setiap bulan gitu ya. Tidak bisa memberikan dampak kepada perusahaan. Ya artinya perusahaan rugi kalau mitra-mitranya pada gagu gitu ya. Artinya perusahaan akan mengambil kebijakan dan tidak akan diperpanjang kemitraannya. Ya kalau zaman dulu kan nggak online setahun 2 tahun masih bisa nyala aplikasinya ya. Tapi kalau mulai tahun ini kalau aplikasinya nggak pernah dinyalain, ya nggak pernah bergerak atau libur gitu ya, kerja terus nggak pernah dipakai, ya akan di PM, tidak dilanjutkan kemitraannya. Atau yang penghasilannya di bawah rata-rata, yang akunnya gagu, sama, tidak akan diperpanjang kemitraannya. Beda kalau zaman dulu ya, bebas gitu ya. Jadi itu aja sih sebenarnya yang fokus utamanya nih ya. Di sini jelas ya, kita dibuat seperti karyawan outsourcing, padahal ini kita mitra ya, bukan karyawan outsourcing. Di sini berlaku 1 tahun tuh, akan diperpanjang ya seperti karyawan outsourcing. Ini kita dibuatnya seperti karyawan outsourcing sekarang. Dan yang selanjutnya nih masalah tarif nih ya, tarif layanan AMAP. Di sini jelas ya, mereka menulis ini masalah tarif ini ya. Masalah tarif ini setiap biaya tol, biaya pengguna jalan dan lain-lain ya, penyesuaian layanan AMAP. Jadi perusahaan antar makanan ini yang menentukan tarifnya nanti, mau itu goceng, mau itu 6.000, mau itu 8.000, ya terserah AMAP, karena dia tidak mengikuti aturan pemerintah ya, karena beda. Ini kan bidang jasa kurir ya, pengantaran, beda dengan tarif jasa transportasi. Ya, Anda mengakui dan menyetujui bahwa AMAP memiliki diskresi penuh untuk menetapkan tarif layanan AMAP dari waktu ke waktu sesuai hukum yang berlaku. Setiap tarif layanan AMAP pada atau setelah tanggal di mana pembaruan berlaku akan tunduk pada perhitungan yang diperbarui tersebut. Ya, jadi tarifnya ya terserah AMAP untuk layanan jasa kurir ya. Kurir itu bisa GoSend, GoMart, GoShop, GoFood, yaitu termasuk jasa pelayanan
pengantaran atau kurir ya. Jadi jelas ya guys. Ini di sini dibuat juga ada PT anak bangsa, PT paket anak bangsa. Ini untuk kurir gosen ya khususnya ini. Jadi jelas ini di sini diperbarui semua. Masalah tarif nanti perusahaan yang akan mengatur ya, kalian baca sendirilah ya. Bang Plat bukan bicara omong kosong, Bang Plat berbicara sesuai fakta. Jadi masalah tarif gosen dan GoFood, GoShop, Gomart itu masuk ke tarif jasa pengantaran ya atau kurir, bukan tarif jasa transportasi. Ya jelas ya, beda. Karena nggak ada undang-undangnya, ya perusahaan yang membuat kebijakan masalah tarif. Jadi ya kalau kalian masih bertahan ingin jadi kurir, ya terima apa adanya. Tarifnya yang perusahaan tentukan, bukan pemerintah tentukan. Ya seperti itulah kira-kira. Jadi udah jelas ya di sini. Terus untuk yang udah download aplikasi GoPay Jago itu ya, yang warna biru GoPay. Ketika kalian download, nomor KTP-nya atau nomor teleponnya atau nomor emailnya berbeda dengan akun Gojek Driver ya, GoPartner, ya nggak akan bisa gitu. Karena mereka ini pintar menghubungkan satu nomor handphone, satu nomor KTP di satu akun. Ketika berbeda akunnya atau nomor teleponnya atau emailnya, yang akan bisa terhubung. Artinya akunnya akan putus mitra gitu ya. Dan untuk yang sudah download juga ini, nanti itu akan terdeteksi ya, yang punya tunggakan pay letter ya, Gojek pay letter dan sebagainya ya, pinjaman online tuh, pinjol itu nanti akan dipotong guys setiap hari. Kalau kalian masih punya tunggakan ya di Gojek pay letter atau apalah gitu ya, yang berhubungan, yang berafiliasi dengan Gojek, grup Gojek, nanti setiap harinya akan dipotong saldo kalian, dibayar paksa ya, dibilangnya auto debit ya. Kalau di perbankan itu disebutnya auto debit. Kalian nunggak bertahun-tahun Gojek pay letter, nanti akan terdeteksi ya, saldo kalian akan terpotong secara otomatis setiap hari karena kalian punya tunggakan. Ya itunya aja. Makanya kalau yang sudah download GoPay yang warna biru itu, ya wassalam, semuanya sudah terdeteksi sistem ya. Ya kalau Bang Plat kan belum download seperti itu ya. Jadi masih ada 3 ini, tarik ke bank, tarik ke GoPay, dan riwayat transaksi. Karena Bang Plat ini nggak mau ribet banyak-banyak aplikasi, kecuali dipaksa baru di download. Kalau belum dipaksa, Bang Plat nggak mau download aplikasi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi jelas ya, peraturan kebijakan kemitraan yang baru ini menghubungkan semua ya, entah itu pinjaman online kalian dan lain-lain, itu akan di auto debit langsung ya oleh pihak Gojek karena mereka sudah berafiliasi ya, sudah bekerja sama. Oke guys, sekian dulu ya infonya dari Bang Plat. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.